wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin doanya? Oke, silakan pimpin doanya. Get ready, please. Before study, let's make dua to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dear Allah, thank you for this beautiful day. We are going to study now. Please bless us, our family, our teacher, and our friends, wherever they are. Amin. Greeting to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Good morning. How are you today, Miss? Alhamdulillah, I'm fine. And you? Alhamdulillah, we are fine. Thank you, Miss. Baik. Terima kasih ya, ucapkan kalian sudah hadir ya di ruangan ini, sudah meluangkan waktunya ya untuk datang di ruangan ini ya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ya. Tadi Miss sudah izin sama guru mata pelajarannya ya supaya kalian bisa hadir di sini ya. Jadi udah diizinkan ya, jadi jangan takut nanti gurunya jadi marah gitu ya. Oke, sudah ada yang tahu kenapa Miss Rahmi panggil ke sini? Belum tahu ya. Oke, nanti kita hari ini akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok ya, konseling kelompok. Oke, sebelum kita memulai ya langkah baiknya kita perkenalkan diri. Nah, ini kan dari kelas berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang sudah kenal tapi belum kenal hobi temannya ya, atau ada yang sudah kenal tapi nggak tahu nama lengkap atau nama panjangnya siapa ya. Nah, jadi kita perkenalkan diri. Nah, sebutkan nama lengkap, terus nama panggilan yang disukai. Nah, contohnya nama panggilan yang disukai mungkin bisa jadi comel gitu kan, atau cabi, terserah ya, panggilan apa yang kalian sukai. Kemudian sebutkan hobinya. Nah, kalau hobinya sampai 10, 3 aja. Ya, hobi saya banyak, Miss, ada 10. Nah, 3 aja sebutkan. Oke? Ya, nama lengkap, nama panggilan disukai, terus hobinya. Nah, oke, mulai dari Miss dulu. Ya. Oke, perkenalkan nama Miss Rahmi Fajriah, SPSI, panggilan Miss sering itu dipanggil Miss Rahmi atau Miss Armi. Hobi traveling, ya. Oke, sekarang gantian. Perkenalkan, nama saya Katja Sarmatina, bisa dipanggil Elsa. Hobi saya itu bernyanyi, main sama kucing dan bersepeda. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Sofiana Putri, bisa dipanggil Sofi. Hobinya memasak. Memang ini ya, wanita soleha kali ya, hobinya masak. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Astiana Nurhaliza, Hobi main badminton. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Maulidah Zakara, bisa dipanggil Zara. Hobi saya bersihkan kamar dan makan nasi. Bersihkan kamar dan makan. Masya Allah ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Siti Aneka Lawani, biasanya dipanggil Siti. Hobinya menggambar. Hobinya menggambar. Menggambar di mana? Di atas kertas, di atas di dinding. Oh, di atas kertas. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Sofia Amira Paraswari, biasa dipanggil Sofia. Hobi saya menggambar dan bernyanyi. Menggambar dan bernyanyi. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Alta Nisa
dan bisa dipanggil apa atau kata. Hobi saya menulis. Menulis apa tuh contohnya? Oh, pokoknya suka nulis-nulis gitu ya. Good. Kenalkan nama saya Takusana Nina, biasa dipanggil Naila. Hobi saya menggambar. Oh, menggambar dan makan. Ya. Oke, tadi udah menyebutkan ya. Namanya adalah salah satu layanan ya dalam bimbingan konseling. Nah, salah satunya adalah konseling kelompok ini. Nah, apa itu konseling kelompok? Ya, konseling kelompok itu adalah ya membantu menyelesaikan suatu masalah ya dari salah satu anggota kelompok ya dengan cara dinamika kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu kita membantu ya salah satu dari anggota kelompok kita tadi ya dalam menemukan solusinya ya secara dinamika kelompok. Nah, itu namanya konseling kelompok. Ya. Di dalam konseling kelompok ini ya ada azas-azas yang harus kita penuhi. Nah, yang pertama namanya azas normatif. Ya, azas normatif itu adalah azas yang namanya di dalam melaksanakan konseling kelompok ya harus memenuhi namanya aturan-aturan yang berlaku. Ya, misalnya tidak boleh berkata kasar, ya, tidak boleh berkata tidak sopan, ya, sesuai dengan norma-norma. Nah, yang kedua ya, ada namanya asas sukarela. Ya, tentunya kalian datang ke sini bukan hasil paksaan, ya, tapi asas dasar dari sukarela, ya. Ya, sukarela. Nah, ya, sukarela bukan paksaan, bukan ditarik dari kelas masuk ke sini. Enggak ya, tapi memang berdasarkan sukarela. Nah, yang ketiga, asasnya ada namanya asas keterbukaan. Ya, keterbukaan itu kalian menyampaikan ya permasalahannya secara terbuka. Nah, tidak ada yang ditutup-tutupi di antara kita. Jadi ibaratnya tidak ada dusta di antara kita. Nah, ya, tidak ada dusta di antara kita. Nah, yang keempat, namanya asas rahasia. Ya, asas rahasia itu ya hanya kita yang tahu di sini. Ya, nah jangan sampai keluar. Saya bersedia berjanji menjaga rahasia yang dibicarakan di dalam kelompok. Menjaga rahasia adalah saling menjaga martabat teman. Yes. Satu. Go. Push. Go. Oke, sekali lagi ya. Nggak boleh salah. Tepuk 3, 1, 2. Yes. Go. Push. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masalahnya masing-masing. Topiknya adalah tentang penyesuaian diri. Ya, penyesuaian. Oke, silakan Kansa sampaikan masalahnya tentang penyesuaian diri. Satu hari satu pelajaran. Terus Miss, itu Miss, kami sering nilainya dari kami main-main di luar, Miss outdoor. Terus di sini Miss sekarang satu hari dapat pelajaran. Terus mencatatnya banyak Miss. Catatnya dikit sekali Miss. Oh, gitu. Terus ini jadi banyak PR, jadi kayak berbeda gitu. Oh, berbeda ya. Ya. Oke, sudah? Oke. Ya, jadi kalau masalah Kansa ini lebih kepada terhadap mata pelajaran di sekolah gitu ya, kurikulum di sekolah. Jadi dulu waktu SD sekolahnya lebih banyak, satu hari itu bisa jadi cuma satu mata pelajaran ya kan sayang? Oh, satu mata pelajaran. Sementara di sini ada sekitar 3. Kemudian waktu di sekolah alam lebih banyak bermain ya, nilai itu keaktifan. Nah, kalau di sini lebih banyak fokus gitu ya. Jadwalnya terlalu padat nih. Kadang istirahatnya cuma sedikit nih. Malamnya juga kadang ada kegiatan juga Miss, kayak English night. Jadi kalau biasanya di rumah kan pulang sekolah langsung bisa istirahat. Nantinya juga bisa kapan aja Miss. Dari sini mau mandi Miss, mandi dulu kan Miss. Jadi
susah gitu ya. Oke, berarti masalahnya Sofi ini lebih kepada ya padatnya aktivitas gitu ya, sehingga kadang di waktu-waktu istirahat pun digunakan untuk mandi gitu ya, digunakan untuk mencuci, sehingga waktu yang ada untuk seharusnya istirahat malah diisi dengan kegiatan yang lain. Nah, karena khawatir tadi kan terlambat atau jadi nggak mandi jadinya gitu karena kehabisan waktu. Oke, lanjut. Oke. Selasa. Ya. Oke. Karena nggak sempat mandi gitu ya, saking nggak ada waktu gitu ya. Ada ya. Oke ya. Baik ya, Tante sengaja ya masalahnya sama ya, gitu pada jadwal, kadang nggak sempatan gitu ya. Kemudian waktu di sekolah SD dulu nggak ada kegiatan sore gitu ya, dan waktu masuk sini juga nggak tahu kalau di sini ada kegiatan sore. Taunya pulang sekolah langsung istirahat gitu ya. Ternyata masuk di sini malah full gitu kan. Bisa dibilang waktu istirahatnya cuma malam hari gitu ya. Malam hari pun terasa sebentar rasanya kan. Baru tertidur besoknya jam 3 udah bangun lagi gitu ya. Oke, karena tempat sisiran ya. Tapi rambutnya nggak kusut kan? Oke, lanjut Kak. Kalau sini ini sudah masalah jadwal. Sini tuh jadwal itu padat sekali dari sama hari di situ misalnya kalau jam 3 habis itu langsung mandi ke habis itu kalau mandi terus ke musola tahajud saat tahajud langsung pakai jilbab bis. Oh iya. Tak sempat mau tidur dong bis. Oke. Saya juga banyak soalnya kan akhir-akhir ini banyak acara setiap hari ada kegiatan pagi. Dan kalau akhir ini malam itu ada latihan-latihan gitu nih, ada latihannya sampai jam 10 sampai jam 11. Jadi tidurnya kurang, jadi kalau di kelas itu tidur. Oh iya. Oke ya. Ini masalah jadwal. Oke ya, bagaimana? Karena di sini itu dari pagi sampai ke malam itu semuanya padat bis. Jadi istirahat bangunlah. Jadi sesuai waktu. Karena di rumah dulu lebih banyak waktu istirahat. Berarti susah bangun gitu ya. Susah bangun karena waktu istirahatnya kurang. Karena terpakai juga ya di malam hari juga gitu ya. Terus kegiatan tadi ya di waktu ada waktu istirahat tapi tidak digunakan, malah digunakan untuk aktivitas yang lain ya. Oke, terakhir Nayula. Iya, banyak banget. Dari pagi sampai malam kan Pak. Jadi kan waktu juga tiap hari sering banget. Oh, sering. Kalau di rumah kan sering tidur. Oh iya. Ya kalau di rumah sering ya, malah lebih banyak waktu gitu ya. Skala pra-konseling ya, skala pra-konseling. Silakan kalian checklist ya atau lingkarkan di bagian atas ini. Kira-kira permasalahan kalian itu di kategori yang mana? Ya, di rank berapa? Jadi kalau dari nomor 1 sampai nomor 5 itu tingkat permasalahannya cukup berat. Ya, kalau dari 6 sampai 10 permasalahannya itu sangat akut. Ya, berarti kalau sangat akut itu harus perlu diselesaikan segera. Nah, kalau cukup berat, ya tetap berat, nah, tapi masih bisa kita selesaikan secara pelan-pelan gitu ya. Nah, oke. Nah, silakan
boleh di checklist atau dilingkari di nomor yang kira-kira kalian bagian yang mana. Ya. Kemudian di kolom selanjutnya, ya di lembar selanjutnya ada usaha, ya usaha sebelum konseling, perubahan usaha, serta hambatan usaha. Ya. Oke, nah lanjut. Tadi berarti Naila itu di nomor 5 berarti ya skalanya. Nah, usahanya tadi sudah apa? Ngambil air wudhu, ya, kemudian cuci muka, tapi perubahannya masih ada ngantuk juga gitu ya. Oke, lanjut. Usaha seperti sudah doa sebelum kita menjalankan ini, sudah coba dilakukan teman-teman. Perubahan usaha sebelum ini, sekarang diperdalam, sekarang perubahan usaha Oke, lanjut. Berarti kalau Arta nih di halaman nomor 8 ya, berarti dalam kategori yang sangat akut. Nah, ya, yang harus kita selesaikan. Oke, lanjut, Sofia. Kalau satunya usaha sebelum usaha Oke, hambatannya ada? Oh, lanjut, kira-kira. Oh ya, tadi itu Sofia nya nomor berapa? Oh, nomor 5 ya, berarti cukup berat. Lanjut. Nomor 6 ya, berarti sangat apa juga ya? Cukup akut ya. Nah, lanjut. Kira-kira nih ya dari hasil teman-teman yang baca tadi, nah kira-kira ya masalah siapa yang ingin kita selesaikan? Kira-kira masalah siapa? Ya Hansa? Oh ya, masalah Alta ya. Siapa lagi nak? Oh, menurut Siti masalah Alta. Siapa lagi menurut dia? Oh, masalah Alta. Kira-kira kenapa kita selesaikan masalah Alta ini? Oh iya, karena tadi skalanya cukup berat gitu ya, masalah akut ya terkait dengan masalahnya Alta tadi ya, dengan nggak susah bangun gitu ya, sulit ngatur jadwalnya. Oke, kira-kira sepakat kita selesaikan masalah Alta? Kita bantu? Sepakat. Oke, sekarang kita tanyakan lagi ke Alta. Nah, kira-kira Alta bersedia kita bantu masalahnya sama-sama? Oke, bersedia. Ya, jadi kita sudah sepakati ya, kita sudah putuskan masalahnya Alta yang akan kita selesaikan. Kita bantu sama-sama masalahnya. Tadi masalah apa karena waktu di sini padat dan waktu beristirahat. Jadi kalau malam dibangun tidur Karena terlalu padat jadwal gitu ya. Akhirnya karena tadi tidak bisa mengatur waktu, mengatur jadwal, berdampak kemana saja? Ke tidur ya, akhirnya waktu di kelas tidur gitu ya, ketika jam guru menjelaskan tidur. Oke, apa lagi kira-kira dari hasil masalah itu tadi kan sudah kita jelaskan. Nah, apa lagi kira-kira efeknya gara-gara nggak bisa mengatur jadwal itu tadi? kerja Oh, pekerjaan aktivitas pribadinya Alfa juga nggak bisa diselesaikannya. Ya, misalnya tadi kayak apa? Mencuci baju, apalagi aktivitas pribadi, lipat pakaian gitu ya, juga nggak bisa dikerjakan, nggak tersempatkan. Akhirnya mungkin lemarinya kondisinya mungkin nggak ini gitu ya, mungkin nggak rapi gitu ya, atau nggak sempat karena bajunya tak terlipat. Gitu. Nah, oke, aktivitas pribadi yang lain apa lagi contohnya? Ada lagi yang lain yang nggak bisa dikerjakan karena jadwalnya yang nggak terpenuhi? PR, ada PR? Oh, PR udah jarang gitu ya. Mungkin mandi juga ya, mandi sore atau piketkan kamar. Nah, mungkin juga nggak sempat karena nggak ada jadwal. Gitu ya. Oke,
Tadi Alta juga udah nyampaikan ya perubahannya, usaha-usaha yang dilakukannya, tapi hasilnya belum gitu ya, belum, masih mengalami kesulitan gitu ya menyesuaikan diri. Oke, Alta sudah menyampaikan ya, dia udah menyampaikan masalahnya sama kita semua ya, kita bantu cari solusinya ya. Oke, atau yang mau bertanya dulu, mau bertanya lagi sama Alta boleh ya, langsung ngasih solusi juga boleh ya. Oke, silakan, siapa yang ingin memberikan solusi sama masalah Alta? Siapa yang ingin menyampaikan? Ya, Kansa. Menurut Kansa gimana solusinya? Alta udah baca doa nggak sebelum tidur? Oh, ya. Solusi kira-kira menurut Kansa masalah Alta? Harusnya Alta gimana? Melawan ngantuk. Oh iya, solusinya Alta harus melawan ngantuk. Nah ya, melawan ngantuk, melawan rasa ngantuk yang sangat-sangat luar biasa gitu ya Kansa ya. Oke, sudah ada lagi solusinya Kansa? Itu? Oke, jadi kalau menurut Kansa itu ya, melawan rasa ngantuk. Nah, gimana pun caranya ngantuk itu dilawan. Nah, oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Siti. Kalau misalnya ngantuk tuh ada jalan aja. Oh, ajak jalan gitu ya. Jadi kalau rasanya udah mulai nggak bisa lagi, dibawa beraktivitas. Nah, gitu ya. Oke, kira apa lagi nih? Kenapa sih solusinya? Si Alta harusnya gimana dia biar bisa menyesuaikan diri terhadap jadwal ini tadi? Oh, gitu ya. Tapi Altanya coba tanyakan Altanya juga bisa tuh. Iya. Pernah nggak digigit sama temannya? Oh, cuma dikasih air ya. Nah, berarti belum pernah dilakukan sama sekali. Oh ya, oke. Jadi menurut saran temannya tadi, coba digigit ya. Karena kalau pengalamannya, kalau misalnya sulit itu digigit langsung refleks terbangun gitu ya. Bisa jadi terbangun atau kita langsung terduduk gitu. Oke, ya. Kira siapa lagi yang ingin ngasih solusi? Nah, ya Sofi, gimana tuh? Mungkin kalau menurut saya sebelum anak tidur, bukan cuma baca doa dulu, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, sama baca surat pendek. Oh iya, baca doa gitu lah ibaratnya ya. Tapi doanya nggak hanya doa yang kecil gitu ya, tapi dibuat doanya lengkap gitu lah. Nah, pakai komplit ya. Oke, nah itu menurut temannya tadi ya, menurutnya si Sofi. Nah, oke, siapa lagi? Ya Sofia. Kalau menurut saya dulu Oh, terus. Al-Fatihah, Al-Qur'an, ayat kursi, sama kalau mau tidur. Terus sebelum mau tidur itu berdoa kepada Allah, ya Allah tolong saya bisa cepat tidur. Caranya adalah mengingat gitu ya, dan berazam berniat dalam diri supaya dibangunkan gitu ya, supaya kita punya niat kita bangunnya lebih awal. Bisa jadi nanti dengan cara seperti itu Allah menggerakkan hati kita ya, di jam segitu kita terbangun. Nah gitu ya. Oke, ada lagi hal yang lain kira-kira nih, kan tadi Alka bilangnya dia sulit gitu ya, sulit menyesuaikan dirinya di lingkungan sekolah pendidikan, di lingkungan asrama, karena sebelumnya dia di rumah biasanya bangun tidur bisa apa namanya lama gitu ya, terus pulang sekolah tuh biasanya langsung bisa istirahat. Nah, kalau di sini kan harus apa gitu ya, harus mau nggak mau dia harus ikuti gitu ya. Nah gimana tuh, apakah seperti apa tuh kira-kira tuh kalau dia kan dia udah nggak mau dia harus ikutin gitu, mau nggak mau harus mematuhi. Gimana caranya supaya Alta bisa gitu, nah, supaya dia on time ya, supaya waktu yang sudah disediakan itu dia tetap jam segitu dilaksanakannya, nggak boleh terlambat, nggak boleh maju. Nah siapa yang ingin? Ya Sofia harus bisa bergerak cepat. oh, harus bisa bergerak gitu ya, jadi lebih cepat gitu ya. Oke. Ya bagus. Ada lagi? Ya Naila. Membuat kebiasaan ya. Kita bahas tentang masalah, kemudian tadi kita sudah menuliskan
solusinya. Nah, ini yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan kelakuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, bisa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.